Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? Hope you are doing well. In this occasion, we are going to talk about one typical English grammar lesson, namely gerunds. How many types of gerunds in English do you know? Have you ever heard about the word gerunds before? And how can we make gerunds firm in the sentences? So, guys, hari ini kita akan coba bicara satu bentuk grammar bahasa Inggris ya, yang saya pikir ini cukup mudah untuk kita pelajari bareng. Sebelum kita bahas secara keseluruhan, teman-teman, mari kita simak terlebih dahulu apa sih yang kita sebut dengan gerunds. Gerunds verb like playing, giving, studying, swimming, collecting. Kita perhatikan di sini. We just take a look at verbs followed ing. Kita perhatikan di sini ada kata kerja. Semua kita gunakan kata kerja pertama diikuti dengan ing. Ini bisa kita sebut dengan bentuk gerund. But we must be careful. Not all verb ing verbs is gerund type. Tidak semua verb ing verb kita sebut dengan gerund. Karena if we are talking about continuous tense, the verb will be followed by ing. Kalau kita bicara mengenai continuous tense, kata kerjanya juga kita gunakan verb ing atau diimbuhi dengan ing. Sekarang kita supaya lebih mengenal bagaimana kita membuat bentuk gerunds dalam sebuah kalimat dan supaya tidak keliru mana verb ing yang kita sebut gerund atau continuous tense. Baik, kita coba membahas beberapa macam dari bentuk gerund. Well, guys, we're going to talk about gerund types. Pertama, gerund can be subject or object of sentences. Gerund bisa kita sebut dengan gerund as subject, juga bisa kita sebut gerund as object. Kita perhatikan satu contoh kalimat dari masing-masing tipe. Collecting flowers is my hobby. Collecting adalah bentuk gerund yang kita sebut dengan gerund as subject. Why do we have to call this verb ing gerund as subject? Kenapa kita harus sebut ini adalah gerund as subject? Gerund as subject will be commonly placed at the beginning of sentences. Nah, disebut dengan gerund as subject karena bentuk verb ing-nya atau gerundnya diletakkan di awal kalimat. Itu yang kita sebut dengan gerund as subject. Yang kedua, I like collecting flowers. Collecting adalah bentuk collecting adalah bentuk gerund as object. Why do we have to say this verb ing gerund as object? Because identically, gerund as subject will be placed after verb 1. Karena biasanya gerund as object itu diletakkan di akhir setelah kata kerja pertama. Ya. Nah, di sini kita gunakan kata kerja pertamanya adalah like. Maka
collecting di sini kita sebut dengan gerund as object. Baik, tadi kita baru bicara tipe gerund as subject dan gerund as object. Sekarang yaitu gerund after prepositions. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing apa sih yang kita sebut dengan prepositions. I do believe you have ever heard and learned what kind of prepositions are in English. Saya yakin banget teman-teman sudah pernah dengar dan sudah pernah mempelajari apa sih macam-macam atau bentuk dari preposition dalam bahasa Inggris itu. Mungkin teman-teman pernah dengar in, at, on, before, after, without, of, dan lain-lain. Itu adalah bagian dari bentuk prepositions. Ya, betul. Preposition itu bisa kita sebut dengan kata depan. Kita perhatikan contoh kalimatnya. Number 1. They are interested in studying archaeology. They are interested in studying. Kita coba garis bawah di sini bentuk verb ing studying. Ini yang kita sebut dengan gerund after prepositions. Studying adalah gerund. Prepositions di sini kita gunakan in. Yang kedua, they dream of becoming archaeologists. They dream of becoming. Kita coba identifikasi di sini. Becoming is gerund, followed after preposition of, diikuti setelah prepositions of. They are crazy about discovering ancient cities. Discovering is a gerund after preposition about. They are tired of digging in the sand. Digging, gerund, after preposition of. Baik, tadi tipe yang kedua, kita bicara tentang gerund after prepositions. Berikutnya, kita akan bicara tentang gerund after specific verbs. Gerund after specific verbs is similar to gerund as object. Gerund after specific verbs ini saya sebutkan hampir sama atau sama dengan gerund as object karena gerundnya diikuti setelah kata kerja pertama atau kata kerja kedua. Nah, ini ada beberapa macam bentuk kata kerjanya. Di sini teman-teman boleh perhatikan. Nah, nanti kita akan coba buat beberapa contoh kalimat dari beberapa kata kerja after specific verbs. We go. For examples, gerund after specific verbs. I enjoy watching football on TV. Watching is a gerund. Enjoy is a verb or specific verb. Another way to say specific verb is a full verb. Bisa juga kita sebut dengan full verb ya. I enjoy watching. Nah, watching di sini adalah bentuk gerund. Diikuti setelah verb enjoy. Atau kita sebut dengan gerund as object. Karena diikuti setelah kata kerja pertama. I had traveling by coach. Traveling, gerund, had verb 1. She started playing the guitar 2 years ago. I said that we might use verb 2. Kita juga bisa gunakan verb 2 untuk membuat sebuah kalimat dengan menggunakan pola gerund. Nah, salah satu contohnya, she started playing the guitar 2 years ago. Why do we have to say this one is verb 2? Kenapa kita harus gunakan verb 2 di sini? Kita perhatikan dari adverb of time-nya ini sudah jelas ya.
Ini sudah ada indikasi bahwa 2 years ago, it's a kind of past time ya. Ini bentuk ungkapan dari waktu lampau. Nah, ini playing adalah bentuk gerundnya diikuti setelah verb to, started playing. Contoh berikutnya, he's trying to quit smoking. Quit, verb 1, and smoking is gerund. Do you remember building sandcastles when we were kids? Building gerund diikuti setelah remember. Nah, tipe yang keempat, go plus ing. I used to say go plus ing in the gerund forms is a gerund after recreational verbs. Saya biasa sebut bahwa go verb ing ini kata lainnya adalah gerund setelah kata kerja yang bersifat senang-senang ya atau rekreasi. Kita perhatikan contohnya. We are going shopping tomorrow. Nah, shopping adalah bentuk gerund. Sementara go atau going ini adalah bentuk future. We are going shopping tomorrow. Shopping adalah yang kita sebut tadi gerund as a recreational verbs. Bentuk gerund kata kerja yang bersifat rekreasi atau hiburan. Kalimat kedua, I go swimming twice a week. Swimming, ya, gerund as recreational verbs. Swimming adalah satu kegiatan yang senang-senang, ya. Maka kita bisa boleh sebut gerund as a recreational verbs. Number 5, be plus get, used to plus ing. Contoh, I'm used to getting up early in the morning. Nah, ini bentuk gerund dengan menggunakan pola habitual past. Mungkin teman-teman pernah belajar dulu waktu SMA tentang satu materi yang kita sebut dengan habitual past. Nah, itu salah satu contohnya pola kalimatnya seperti ini. I'm used to getting up early in the morning. Jadi satu kebiasaan yang kita kerjakan di masa lampau sampai sekarang masih terjadi. Saya terbiasa bangun awal di pagi hari. Nah, ini verb ing di sini adalah bentuk gerund. Diikuti setelah bentuk pola habitual past. Mungkin di lain waktu kita akan coba bahas seperti apa sih habitual past itu. How can we express habitual past in English? Nanti kita di lain kesempatan ya, di video materi berikutnya kita akan coba bahas tentang habitual past, teman. Okay, thanks for your watching and learning together. Don't forget click subscribe and keep update on channel YouTube Imam Fauzi 45. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat materinya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, karena belajar itu merupakan satu proses untuk mencari kebenaran. Terima kasih. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.